Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MJM Channel. Di video kali ini saya kedatangan motor Mio dengan kendala motor tidak bisa hidup dikarenakan starter nggak ada engkolannya kayak gini guys, jadi nggak gorolok ya. Nah, jadi jalan satu-satunya untuk menghidupkan motor ini ya di engkol ya, karena starter sudah nggak berfungsi. Nah guys, mari kita coba cek dulu ya di bagian dalamnya terjadi apa ya. Apakah terjadi kerusakan ataupun kurang nyetel ya. Nah, di sini untuk CVT-nya kan ini udah tutupnya udah dibuka ya, jadi sangat mudah sekali pembongkarannya. Tinggal kita buka baut-bautnya aja langsung, kemudian kita analisa apa yang terjadi. Oke guys, kita langsung pembongkaran. Oke guys, setelah bautnya kita lepas, kemudian kita buka untuk bak CVT-nya. Aduh. Nah, guys, bisa kita cek ya. Nah, jadi penyebab utamanya ini ya di sini nih. Kayaknya di as ini nih. As ini udah apa gasruk ke keruk as ya. Coba bisa kita lihat sendiri tuh. Nah, bisa kita lihat sendiri. Ini sudah nempel ya. Nah, guys, jadi udah nempel ya. Otomatis si as ininya habis ya, kebabad, kekikis, istilahnya kekikis. Berarti untuk gigi selahnya kita cek, ini masih bagus sebenarnya guys, tidak ada rogol-rogolnya. Dan ini pun sudah saya pernah gerinda ini guys, nih pernah saya gerinda, ini saya dalemin kemudian ininya disetel lagi nih, agak dikebawahin supaya si gigi ini lebih maju ke depan ya. Kalau misalkan kita nggak setel di per ini nih, per yang ini, itu si gigi nggak bakalan maksimal maju ke depan, sehingga dia bakalan ngeplos ya, dia nggak bakalan nempel ke sini nih. Nah, untuk yang lawannya ini masih bagus juga guys. Nah, ini masih bagus juga ya. Tapi kenapa si motor itu saat diselah nggak gorolok ya? Karena penyebabnya bisa kita cek ya, bisa kita cek. Nah, berarti penyebabnya si gigi ini nggak bisa nempel ke sini, diakibatkan karena ini yang terlalu maju nih, as ini terlalu maju. Tinggal kita pukul aja guys, caranya kita pukul ya. Nah guys, jadi caranya tinggal kita pukul aja ya, pukul asnya ya. Kita pukul nih, perhatikan nih. Nah, tingginya segitu ya, tinggi segitu udah mentok di sini ya, udah mentok. Nah, udah mentok di sini. Jadi kita harus kedalamkan lagi si asnya supaya nggak nempel di krek as sebelum melakukan pergantian ini semua. Nah guys, bisa langsung kita cek. Nah, tuh kan. Nah, jadi itu penyebabnya ya guys. Nah, setelah kita pukul kayak gini, tinggal kita buka aja dulu ininya ya. Kita cek lagi, sekalian kita kasih stemplet. Nah, cara bukanya kayak gini guys, pakai obeng min ya. Kita cabut pernya. Nah, dan ininya pun perlu penyetelan ya guys, perlu penyetelan. Apabila ini bagus, gigi lawan bagus, tapi masih timbul suara grok-grok gitu, nggak nempel. Nah, kita cek bagian ini, kita lengkungin lagi ke bawah supaya ini lebih maju ke depan kayak gini guys tuh. Nah, misalkan pembatasnya di sini ya. Kalau misalkan udah nyampe ke pembatas, ini belum nempel, otomatis pas saat diselah itu nggak gorolok ya. Kalau misalkan ininya dicekungin ke belakang, ini pembatas, otomatis pas gigi pinionnya udah, bukan gigi selahnya, pas nempel di gigi lawannya guys. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan ya guys. Nah, caranya gampang sekali, tinggal kita lengkungin ke belakang sini menggunakan tang. Nah, kayak gini. Ini saya contohkan. Nah, kayak gitu guys. Jangan sampai ke depan ya. Kalau ke depan bisa ngegorolok lagi. Oke guys, ini udah terlepas, tinggal kita buka lagi ininya. Nah guys, biasanya di sini itu sering terjadi kausan. Ini pun udah pernah saya ganjal ini. Saya ganjal menggunakan seng ya. Nah, di sini yang sering terjadi kelonggaran. Jadi pastikan si as ini jangan sampai longgar ya. Kalau misalkan longgar, bisa jadi si gigi ini bisa jadi miring.
Kalau miring itu nggak bakalan pas di sininya guys. Nah, nggak bakalan di sininya ya. Nah, dan untuk yang ini pun masih bagus guys. Ini masih nempel ya tuh, masih nyangkol tuh, masih nyangkol sebenarnya. Nah, jadi penyebab utamanya untuk motor ini si asnya itu terlalu maju ya, terlalu maju. Nah, ini pun udah habis nih ya, itu dikarenakan oleh as ini. Nah, setelah kita pukul baru kita kasih lem Alteco ya, pinggir-pinggirnya ini supaya dia diam. Nah, kita kasih Alteco supaya ini diam ya, diam. Jadi usahakan si as ini jangan sampai longgar. Nah, ini bisa kita lihat sendiri itu belum longgar ya, karena udah saya ganjel menggunakan seng. Nah, masih bagus. Dan untuk gigi selahnya masih bagus ya tuh. Ini masih bagus. Jadi nggak perlu melakukan pergantian. Nah, kalau teman-teman nggak punya uang ya, istilahnya lagi minim keuangan, bisa jadi nih, ini dulu pernah saya gerinda lagi, saya dalam ini sebelum melakukan pergantian. Jadi saya gerinda lagi, ini bekas gerindaan saya nih, bekas gerindaan saya, supaya ini nongol lagi ya, ada buat nyangkol, istilahnya nyangkol ke sini nih. Nah, nyantok ke sini. Jadi seperti itu guys, tips mudah ya. Tanpa budget, misalkan ininya kena, kita bisa gerinda lagi, kita kasih coakan lagi ininya nih, kayak gitu guys. Jadi sebelum melakukan pergantian kita coba akali dulu kalau biaya minim ya. Tapi kalau budgetnya banyak ya kita ganti aja. Oke guys, untuk giginya masih bagus ya, tinggal kita kasih stemplet aja di tengah ini supaya lancar ya, majunya lancar. Nah, kasih stemplet supaya maju mundurnya lancar. Nah, kemudian baru kita masukin guys, baru kita masukin lagi. Ininya giginya kita kasih stemplet juga lah supaya lebih lencer, lebih licin ya. Nah, ini nih guys nih. Nah, kemudian tinggal kita masukkan lagi nih. Usahakan ininya jangan sampai seret di sininya ya. Kalau yang KW istilahnya, kalau oplosan itu seret di sini. Kalau misalkan ininya seret, itu bisa menyebabkan kemacetan. Jadi si selahan itu nggak bisa balik sendiri, macet. Kemudian kita masukkan lagi ya. Nah, yang dilengkungin ke belakang ini disimpan di bawah. Nah, ini pembatasnya ya. Nah guys, kalau kita pembatasnya dilengkungin ke belakang, nih bisa kita lihat sendiri saat kita selah. Nih, saat kita selah nih. Tuh, dia maju ya. Kalau misalkan si pembatasnya udah nyampe dulu ke sini, dia bakalan nggak pas ke sini. Jadi kita harus melakukan penyetelan di besi ini ya, per ini nih. Tuh. Jadi kayak gitu guys. Oke guys, tinggal kita pasang lagi aja ya, karena ini motor belanja ini, yang punya mau belanja ini, jadi harus buru-buru guys. Oke guys, setelah kencang semua bautnya kita coba nih. Ini mau dicoba sama konsumennya langsung guys. Oke guys. Nah guys, udah mantap ya. Kita coba lagi, Mantap guys, motor sudah bisa hidup kembali nih. Bisa kita cek lagi nih. Tuh, dia langsung nempel ke krek as ya. Dia nggak ngegorolok lagi guys. Di sini tanpa melakukan pergantian spare part ya guys, cuma dipukul aja tadi karena asnya itu keluar. Udah masalah
gigi setelah rogol ataupun ngelos itu bisa teratasi dengan kita pukul asnya doang ya guys. Tapi bisa juga disebabkan oleh asnya yang longgar, bisa juga disebabkan oleh gigi ininya yang rogol ya, bisa juga disebabkan oleh gigi lawannya juga, bisa juga disebabkan ininya rogol ya, aus. Jadi kita cek dulu guys. Kalau misalkan ininya masih bagus, semuanya masih bagus, berarti masalahnya itu dari asnya. Kalau misalkan asnya bagus, ininya rogol, berarti masalahnya dari sini. Nah, dan untuk cara penyetelannya kita setel di area pernya ini, pembatas ya, untuk ini maju. Untuk gigi ini maju kita setel lagi di pembatasnya. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.